Berapa saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, melambaikan tangan? Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, kita masih di bulan Mei, kita sampai di akhir bulan ini saudara. Dan kalau saudara tahu, gereja kita sepanjang bulan Mei sedang belajar tentang hikmat. Salah satu cara gereja berusaha untuk membantu saudara menjalankan kehidupan saudara adalah mengajarkan hikmat Allah kepada saudara. Hari-hari ini situasi kondisi tidak semakin mudah. Keadaan kita mungkin tidak semakin baik. Tetapi gereja percaya ketika jemaat Tuhan diperlengkapi dengan hikmat dari Allah, maka hikmat Allah akan memampukan setiap jemaat Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar, dan keputusan-keputusan yang benar akan membawa setiap jemaat Tuhan kepada tujuan Allah dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Nah, saya percaya selama 3 minggu terakhir saudara sudah belajar banyak. Saya belajar banyak. Saya berdoa saudara juga belajar banyak. Kalau saudara ketinggalan beberapa seri pengajaran tentang hikmat, buka lagi di YouTube gereja kita. GB Hope Makassar di YouTube selalu mengupload setiap khotbah minggu dan saudara bisa ikuti. Kalau saudara kehilangan atau kelewatan 1-2 minggu, saudara bisa nonton ulang di YouTube sehingga saudara mendapatkan satu pengajaran yang utuh tentang hikmat. Nah, saudara dikasih Tuhan, minggu terakhir ini saya akan tutup dengan seri dengan firman Tuhan berjalan dalam hikmat. Bagaimana dalam setiap kehidupan kita ini hari demi hari selaras dengan hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Kita sudah belajar bagaimana caranya meminta hikmat dari Tuhan. Tetapi ternyata sebentar kita akan belajar. Hanya karena kita dipenuhi hikmat, tidak semerta-merta membuat terus jalan kita menjadi sempurna atau dalam keputusan yang benar. Ada hal yang kita perlukan lebih dari sekedar meminta hikmat Tuhan. Apa saja? Kita akan baca sebentar. Tapi kalau saudara tidak keberatan, izinkan saya review sedikit apa yang sudah saudara pelajari selama 3 minggu yang lalu. Boleh next slide. Yang pertama, di minggu pertama Bapak Gembala mengajari tentang spirit of wisdom atau roh hikmat. Bahwa ternyata hikmat Allah itu bukan sesuatu yang terjadi dengan instan. Tetapi hikmat Allah adalah buah dari kehidupan rohani yang terus diperbaharui melalui apa? Firman dan pengenalan akan Allah. Kalau saudara mau bertumbuh dalam hikmat, saudara perlu dengan sengaja mengisi hidup saudara dengan firman dan membangun pengenalan akan Allah. Minggu kedua, Bapak Ruby Johannes bicara tentang hikmat di tengah ujian. Tahukah saudara, tanpa hikmat, saudara akan melihat ujian, masalah, pergumulan sebagai beban yang menimpa kita. Tapi hikmat Allah itu memampukan kita melihat tujuan Tuhan dalam setiap ujian kehidupan kita. Kita mampu melihat maksud Allah dari setiap masalah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara perlu hikmat Allah. Minggu ketiga, minggu lalu, ibadah pagi Bapak Basuki mengajari tentang ini saudara. Bahwa hikmat Allah itu selalu tersedia bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Yaitu orang yang membenci kejahatan dan hidup dalam kebenaran. Pak, Bu, percayalah, kalau saudara hidup benar, saudara akan menerima hikmat dari Tuhan. Malamnya Ibu Gembala bicara tentang kekayaan hikmat. Bahwa ternyata hikmat itu sesuatu yang berharga. Alkitab bilang lebih berharga dari emas, lebih berharga dari perak. Ada banyak orang merasa diri miskin karena gak punya emas dan perak. Tapi kalau saudara punya hikmat, saudara lebih kaya dari orang yang punya emas dan perak. Karena hikmat sanggup memberi kekuatan dan perlindungan bagi pemiliknya. Saudara diberkati selama 3 minggu ini, amin. Saya sangat diberkati. Nah, malam ini saya akan tutup seri pengajaran hikmat dengan satu kebenaran bahwa ternyata dipenuhi hikmat Allah saja tidak cukup. Kita perlu mengambil keputusan dengan sengaja untuk melangkah dalam hikmat. Maksudnya apa? Mari buka Alkitab kita, Efesus 5, 15 dan 17. Ayat yang kita baca tadi dalam ibadah pembuka, ayat mingguan kita diambil dari terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru saudara.
Saya izin bagikan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bunyinya seperti apa? Seperti ini. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidupmu masing-masing. Janganlah hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Artinya apa? Orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat itu berhati-hati dengan cara hidupnya, Pak. Dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia perbuat. Oleh sebab itu janganlah sembarangan, tetapi usahakanlah kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Dari ayat ini kita belajar orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu satu, berhati-hati dengan cara hidupnya, cara berkata-kata, cara bersikap, cara bergaul, cara membangun hubungan, cara bekerja, cara berbisnis, cara membangun relasi dan segala macam. Orang yang berhikmat berhati-hati dengan cara hidupnya. Bukan cuma itu, tetapi juga tidak sembarangan dalam hidup. Mereka akan berusaha untuk mengetahui apa yang Tuhan mau untuk apa? Untuk dilakukan. Jadi ternyata hikmat itu erat sekali hubungannya dengan apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan, Pak. Bukan cuma sekedar pengetahuan atau pemahaman saja. Kalau saudara pelajari di Alkitab, ada seorang tokoh yang kita kenal sebagai seorang yang penuh dengan hikmat. Namanya adalah Raja Salomo. Ibu Gembala sudah bahas ini, next slide. Bahwa Raja Salomo itu dipenuhi dengan hikmat. Ketika dia diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Allah, dia tidak minta harta, dia tidak minta emas, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta bahkan raja-raja atau bangsa-bangsa. Tetapi apa yang dia minta sebagai raja? Dia minta hikmat. Allah begitu senang, maka Allah berikan dia hikmat, bukan hanya hikmat, bonus-bonusnya, kekayaan dan sebagainya, kemenangan. Tetapi dalam perjalanannya, saudara, kisah ini akan menarik. Karena saudara akan menemukan bahwa ternyata seorang yang penuh hikmat pun dapat salah dalam mengambil keputusan. Karena Salomo ini disebut sebagai orang yang berhikmat, Pak. Hikmatnya penuh. Tetapi dalam kisah Alkitab, Alkitab mencatat dia pun pernah melakukan kesalahan. Mari baca firman Tuhan. Amsal 35 ayat 7. Ini catatan Salomo, dia bilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan apa? Bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Salomo menulis ayat-ayat ini sebagai seorang yang berhikmat. Tapi tahukah saudara, walaupun dia menulis ayat ini, Salomo juga adalah orang yang sama yang pernah bersandar pada pengertiannya sendiri. Yang pernah tidak lurus jalannya. Bahkan yang pernah tidak takut Tuhan dan melakukan kejahatan. Salah satu yang dicatat Alkitab, Salomo ini tercatat punya dalam 1 Raja-Raja 11, 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. 700 tambah 300, 1000 wanita, Pak. Bukan main. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi itu yang kita catat. Padahal saudara tahu, ada perintah Allah untuk Salomo agar dia tidak menikahi wanita dari bangsa lain. Tetapi Salomo melanggar dan berbuat apa yang jahat. Salomo menikahi wanita dari bangsa-bangsa lain hanya untuk kepentingan politik, supaya kerajaan Israel punya hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain. Salomo yang bahkan penuh dengan hikmat dapat salah mengambil keputusan, Pak. Apa kisah lainnya? Di akhir hidup Salomo, saudara baca 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dikatakan begini. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hati kepada allah-allah lain. Pak, perhatikan. Ini bukti kalau ada kata istri-istri atau lebih dari satu, bahaya, Pak. Karena Alkitab catat istri-istri Salomo mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Sehingga apa? Salomo yang penuh dengan hikmat ini tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Seperti Daud ayahnya. Saya waktu merenungkan kisah ini sangat menarik. Bagaimana mungkin orang yang meminta hikmat dari Allah pada akhir hidupnya tidak berpaut kepada Tuhan yang memberikan hikmat? Bagaimana mungkin Salomo yang penuh dengan hikmat
bisa mengambil keputusan yang salah dalam kehidupannya, bahkan meninggalkan Tuhan yang memberikan hikmat. Hari ini sepertinya pemahaman kita sedikit digoyangkan. Ada hal yang lebih penting dari sekedar dipenuhi hikmat. Apa itu? Saya bagi buat kita semua, next slide. Kita bisa belajar bersama-sama, saudara. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai 13. Singkat cerita, setelah Salomo mengambil keputusan yang salah, dia menikah dengan banyak wanita, dia kemudian melakukan apa yang jahat, kemudian dia tidak berpaut kepada Tuhan. Alkitab tidak catat pertobatan dari Salomo, tapi yang Alkitab catat adalah penyesalan Salomo. Kitab Pengkhotbah itu ditulis di masa-masa tua Salomo. Selesai semua masa-masa kejayaannya, dia menulis hikmat di akhir hidupnya. Dia katakan begini, anakku, tentang satu hal engkau harus waspada. Penulisan buku tidak ada akhirnya, dan terlalu banyak belajar melelahkan jiwa dan raga. Yang mahasiswa katakan, tapi Salomo bilang begini, ternyata terlalu banyak belajar, atau dalam kata lain, semua hikmat yang dia punya justru membawa dia mengalami kelelahan jiwa dan raga. Sepertinya hikmat itu tidak berarti buat dia. Lalu apa yang penting lebih dari hikmat? Dikatakan begini, sesudah semuanya ku pertimbangkan. Maksudnya begini, lepas dari semuanya, apa kesalahan-kesalahan yang ku perbuat, inilah kesimpulan yang bisa ku bagikan, yang ku dapatkan. Apa Pak? Takutlah akan Tuhan dan taatilah segala perintahnya. Ini lebih dari hikmat. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. Dari kisah Salomo kita mengerti ada beberapa hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, Pastor Alfi Raja Guguk, seorang hamba Tuhan dari GBCC, bilang begini, kita bisa mendapatkan fakta dan pengetahuan yang banyak, tapi tetap dapat mengambil keputusan yang salah atau keliru dalam hidup. Saudara boleh belajar dengan begitu giat. Kalau kata Pak Anes, saudara S1, S2, S3, S tontong, S teler, S apa? Pisang hijau dan sebagainya. Saudara boleh sekolah tinggi-tinggi, saudara punya pemahaman yang luas, wawasan yang banyak. Tapi perhatikan, tanpa takut akan Tuhan dan taat pada perintahnya, Alkitab berkata, saudara tetap dapat mengambil keputusan yang salah dalam kehidupan. Buktinya adalah hari-hari ini, orang-orang yang berperilaku jahat di negara ini bukanlah orang yang tidak punya pengetahuan, bukanlah orang yang tidak punya wawasan, tapi adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan dan tidak taat pada perintahnya. Bukan cuma tentang itu. Next slide. Dari gereja yang sama, Pastor Kenny Go bilang begini, kalau tadi kita belajar, kita bisa pelajari banyak pengetahuan, tapi dapat tetap mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau dari kisah Salomo kita belajar begini, Pak, ini kebenaran yang mungkin saudara gak terlalu suka, bahwa ternyata kita bisa mendapatkan hikmat dari Allah, atau kita bisa dipenuhi hikmat dari Allah seperti Salomo. Tapi sekalipun saudara punya hikmat Allah, saudara tetap dapat salah dalam mengambil keputusan. Hati-hati Pak, Bu. Salomo saja yang berhikmat, di akhir hidupnya dapat meninggalkan Tuhan, apalagi kita. Maka saya pelajari, saudara perlu sadar, ada hal-hal yang penting, lebih dari sekedar meminta hikmat atau dipenuhi hikmat. Apa itu? Saya mau bagi buat kita, next slide. Setidaknya ada 3 hal yang saudara perlukan untuk senantiasa berjalan dalam hikmat Tuhan. Supaya hikmat Allah itu bukan cuma sekedar jadi pengetahuan, tetapi sesuatu yang menghidupi saudara. Ada 3 hal Pak yang saudara bisa yang pelajari. Saudara boleh catat dan saudara praktekkan di rumah. Supaya hikmat Allah tidak hanya memenuhi kita, tetapi menghidupi kita. Kalau hanya memenuhi kita sama seperti Salomo, dia berhikmat Pak, tapi dia salah mengambil keputusan. Nah, apa yang kita perlukan? Saya catat begini. Yang pertama, yang saudara perlukan agar saudara dapat berjalan selaras dengan hikmat Tuhan adalah yang pertama, keberanian untuk melakukan apa yang benar. Sama-sama katakan keberanian untuk melakukan apa yang benar. Dalam pengkhotbah tadi, next slide, Salomo bilang begini, kesimpulannya yang kudapatkan adalah begini, engkau harus takut akan Tuhan, dan bukan cuma itu, taat
T-A-A-T, kalau dibalik T-A-A-T juga. Taat artinya apa? Melakukan apa yang harus dilakukan, atau mengerjakan perintahnya, melakukan apa yang benar. Nah, masalahnya begini Pak, ada begitu banyak orang percaya punya satu penyakit yang sama, bahkan saya maupun semua kita yang di ruangan ini. Apa itu? Next slide. Ini penyakit yang sering kita alami, bahwa kita ini tahu banyak Pak, tapi tidak taat. Tahu banyak, tapi sedikit taat. Berapa banyak firman yang kita dengar? Berulang kali sudah kita dengar, tapi berapa banyak firman yang sudah kita kerjakan dan kita hidupi? Itu menjadi kuncinya. Ternyata tahu banyak tidak menjamin apa-apa, tapi taat banyak menghasilkan dampak yang luar biasa. Salomo punya hikmat yang luar biasa Pak, tapi perbuatannya, ketidaktaatannya menghancurkan kehidupannya. Saya berdoa saudara mengerti betapa pentingnya saudara punya keberanian untuk taat dan melakukan apa yang benar. Yesus memberikan perumpamaan. Matius 7:24 ayat 27. Setiap orang yang apa? Sama-sama baca kalimat yang kuning, 2, 3. Mendengarkan dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Maka arti orang yang bijaksana itu apa? Orang yang bukan cuma dengar tapi melakukan Mbak. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku tetapi apa? Tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Ia mendirikan apa? Rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Alkitab mencatat ada dua orang Pak. Orang bijaksana dan orang yang bodoh. Mereka sama-sama membangun rumah. Tapi orang yang bijaksana membangun di atas batu. Orang yang bodoh membangun di atas pasir. Alkitab berkata begini, kalau kita hidup hanya sekedar mendengarkan firman tapi tidak melakukannya, kita sedang mengerjakan sesuatu yang akan dihancurkan di waktunya Pak. Tapi kalau saudara membangun kehidupan atas dasar mendengar firman dan melakukan firman, saudara membangun hidup saudara di atas batu yang tidak akan mudah dikalahkan oleh angin, badai dan apapun itu namanya. Kenapa ada begitu banyak orang Pak bertahun-tahun ikut Tuhan tetapi hidupnya tidak pernah berubah? Hidupnya tidak pernah mengalami terobosan. Karakternya tidak pernah diperbaharui. Kenapa? Dia hanya mendengar banyak tapi tidak taat banyak. Saya melayani salah satu di Pria Sejati. Dan saudara boleh namakan apapun namanya itu. Wanita bijak dan camp-camp pemulihan. Berulang kali melakukan camp. Saudara akan menemukan ada orang-orang yang dia sudah ikut berulang kali. Tetapi dengan kesaksian yang sama. Hidupnya tidak berubah. Masalahnya tidak berubah. Kenapa? Perhatikan baik. Bukan karena firmannya kurang berkuasa, tetapi firman itu tidak dihidupi dan dilakukan, maka tidak berpengaruh apa-apa. Setiap minggu kita datang di tempat yang sama di gereja ini. Saudara duduk di ruangan yang sama, mendengarkan pengkhotbah yang sama, firman yang sama, di waktu yang sama, menyanyikan lagu yang sama, cara yang sama. Saudara masuk ke ruangan ini dengan cara yang sama, tetapi ketika saudara keluar, keputusan saudara yang menentukan dampak dari apa yang sudah perbuat. Kenapa ada 100 orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi hanya sedikit mungkin yang mengalami kuasa dari firman? Pertanyaannya bukan tentang siapa yang mendengar, tetapi siapa yang melakukan. Dari sini kita belajar, next slide. Bahwa ternyata begini, hikmat Tuhan tidak akan berarti banyak tanpa keputusan untuk mau berjalan di dalamnya. Katakan amin. Saudara boleh tahu apa yang benar, apa yang salah, tapi kalau saudara tidak melakukan apa yang benar, saudara tidak akan pernah pergi kemana-mana. Kenapa dalam kehidupan kita terikat dengan dosa? Kita terjebak kepada hal-hal yang tidak benar. Begini, kita bukan tidak tahu, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi sepertinya kita gak punya keberanian untuk melakukan apa yang benar. Anak-anak muda, hidup membangun hubungan yang tidak kudus, kita tahu itu hal yang menyakiti hati Tuhan, tetapi sepertinya kita gak punya kuasa untuk tidak melakukan apa yang tidak benar dan melakukan apa yang benar.
Kita nggak berani untuk mengambil keputusan melakukan apa yang benar. Saudara kalau punya usaha, saudara tahu bisnis saudara sedang melakukan apa yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara suap sana, saudara suap sini. Saudara tahu, bukan saudara tidak tahu bahwa itu hal yang salah. Tapi saudara tidak punya keberanian untuk berdiri kepada apa yang benar. Makanya, kenapa firman tidak pernah berpengaruh pada hidup kita? Karena kita gak pernah berani untuk melakukan apa yang benar. Saya berdoa, hikmat Allah harus mendorong saudara untuk berani melakukan apa yang benar. Anak-anak muda, jaga hidupmu benar. Jangan perbuat apa yang tidak benar. Saya mau bagi buat saudara ini, next slide. Alkitab catat ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka ke-10-10-nya bawa pelita. Mereka menanti mempelai datang. Tapi 5 gadis yang bijaksana bawa cadangan minyak. 5 gadis yang bodoh gak bawa cadangan minyak. Singkat cerita, malam tiba, semua tidur. Pada saat mereka bangun tengah malam, mempelai pria datang. Minyak gadis bodoh habis, minyak gadis bijaksana masih punya cadangan. Gadis bodoh minta pada sang gadis bijaksana. Gadis bijaksana bilang begini, minyak ini gak akan cukup untuk saya dan kamu. Pergilah, belilah minyak. Di mana kek? Alfamart kek? Indomaret kek? Pergilah 5 gadis bodoh ini. Dan saudara tahu, saat 5 gadis bodoh ini pergi membeli minyak, mempelai pria datang, semua masuk bersama dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh tertinggal di luar. Apa yang saudara bisa pelajari dari sini? Perhatikan, Pak, Bu. Bijaksana sebelumnya, jangan buru-buru. Bijaksana dan bodoh itu seringkali memang tidak dapat terlihat di setiap saat atau setiap waktu. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita nggak tahu bedanya, mana orang yang bijaksana, mana orang yang bodoh. Kapan saudara tahu bahwa saudara bijaksana, kapan saudara tahu bahwa saudara bodoh? Begini, ketika ada sesuatu hal yang buruk menimpa saudara. Rumah di atas batu dan rumah di atas pasir gak akan ketahuan mana yang lebih kuat. Sampai kapan? Sampai ada badai dan air. Ketika badai air datang, rumah di atas pasir akan hancur, Pak. Tapi rumah di atas batu akan tetap bertahan. 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar gak kelihatan. Semuanya adalah sama-sama gadis-gadis. Tapi kapan mereka ketahuan bodoh dan pintar dan bijaksana? Ketika malam yang mereka tidak harapkan, datanglah mempelai pria. Di saat itulah mereka terlihat bijaksana atau terlihat bodoh. Saya bayangkan begini, di waktu tidak kelihatan, mungkin saja orang yang membangun rumah di atas pasir bilang begini, ngapain kau bangun rumah di atas batu lebaymu, rompanya itu mahal batu lihat kok kita di atas pasir lebih modern, lebih hemat, lebih sederhana. Bikin apa repot-repot angkat batu berat-berat. Saya bayangkan 5 gadis bodoh bilang begini, ngapain kau bawa pelita cadangan, minyak cadangan. Saudara, minyak pada saat itu, pelita saat itu tidak sama dengan pelita sekarang. Pelita saat itu kalau saudara pergi ke museum Alkitab tidak seperti gambar ini. Tapi mereka besar-besar, Pak, berat-berat. Saya bayangkan kalau jadi 5 gadis bodoh, dia bilang begini, weh apa kau bikin bawa itu minyak banyak-banyak. Rompa apa rompa ya? Apa yang artinya rompa, Om Nana? Kerasa apa ya? Repot. Iya tuh. Tapi begini Pak, Bu. Next slide. Pada dasarnya memang di mata orang bodoh, seringkali mereka yang bijaksana sering terlihat bodoh. Di mata orang bodoh, mereka yang bijaksana seringkali terlihat bodoh. 5 gadis bodoh itu bilang begini, ngapain kau repot-repot bawa minyak cadangan? Yang bangun di atas pasir bilang begini, ngapain bikin di atas batu berat-berat? Tetapi mereka tidak tahu sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yang akan menunjukkan mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Hari ini orang bilang, ngapain kau dari muda melayani Tuhan? Ngapain pergi gereja hari Minggu? Ngapain baca firman, ikut komsel, ikut pendalaman Alkitab, ngapain buang-buang waktu?
Saya menemukan ada anak youth kita yang dikatain begini, kok kayak gak ada kerjaan saja setiap hari di gereja. Hari Jumat di gereja, hari Sabtu di gereja, hari Minggu di gereja, Selasa di gereja. Kayak kok digaji saya sama gereja, bodoh mau itu mau begitu. Perhatikan, seringkali di mata orang bodoh, mereka yang bijak dianggap bodoh. Kalau kita usaha jujur Pak, teman-teman kita bilang begini, nggak akan untung kok. Kapan kok kaya kalau kok begitu? Kapan kok kaya kalau kok jujur terus? Ya kok semua teman teh. Kalau nggak curang nggak bisa orang usaha. Tadi saya mau kasih tahu kita, kalau saudara bijaksana, saudara akan mempertahankan apa yang benar. Sekalipun dianggap bodoh. Tapi satu saat, apa yang dianggap dunia bodoh, itu menyelamatkan saudara. Pak, Bu, tahukah saudara bahwa hikmat itu menolong kita untuk bekerja lebih keras, Pak. Yang angkat batu pasti kerjanya lebih keras daripada yang angkat pasir. Yang bawa minyak cadangan pasti bekerja lebih keras daripada yang nggak bawa minyak. Kenapa saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan? Saudara sedang melakukan apa yang bijaksana. Saudara sedang mempersiapkan kehidupan saudara. Mungkin hari ini belum terlihat berbeda dengan orang-orang yang gak takut Tuhan. Saudara jangan kecil hati. Kenapa saya yang takut Tuhan, cinta Tuhan, hidupnya sepertinya gak berbeda sama orang-orang yang jahat dan melakukan apa yang menyakiti Tuhan. Saudara jangan kecil hati. Akan tiba saatnya, saudara akan disebut sebagai bijaksana. Tetap lakukan apa yang benar, katakan amin. Kalau hari ini anak muda, orang bilang begini, susah kamu diajak bergaul, masih muda kok. Kapan kau nikmati hidupmu? Kenapa kau mau pacaran? Semua orang seusia kita pacaran nih. Aduh, nggak ada yang tahu kalau kita bikin macam-macam. Kenapa kau butuh sekali seperti tamu, dia nggak tahu kalau kita bikin apa-apa. Tapi saya berdoa, hikmat saudara menolong saudara untuk melakukan apa yang benar. Karena itulah yang bijaksana. Saudara perlu memang keberanian untuk melakukan apa yang benar. Saya mau kasih satu kalimat buat saudara. Saudara dikasih Tuhan, Pak, Bu, next slide. Saudara harus berani mengambil keputusan untuk melakukan apa yang benar, semahal apapun harganya. Karena saya percaya begini, semahal apapun harga yang saudara perlu bayar untuk keputusan yang benar, akan jauh lebih mahal harganya yang harus saudara bayar untuk keputusan-keputusan yang tidak benar. Pak, hidup jujur itu harganya mahal. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Setia kepada istri, setia kepada anak itu harganya mahal. Mungkin seringkali kita harus kehilangan rekan-rekan kita. Tetapi akan lebih mahal harganya Pak, kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran. Anak-anak muda, hidup kudus itu harganya mahal. Tapi jauh lebih mahal hidup dalam ketidakkudusan. Saudara perlu belajar untuk berani mengambil harga yang sekalipun mahal, tetapi tidak lebih mahal dari apa yang tidak benar. Apa yang sedang Roh Kudus bisik dalam hati kita? Adakah hari ini saudara hidup dalam ketidakbenaran? Tahukah saudara bahwa saudara sedang mempersiapkan saudara untuk membayar harga yang lebih mahal dari yang harus saudara bayar? Itu sebabnya saudara hanya akan dapat berjalan dalam hikmat ketika saudara memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar. Terus dalam hal yang benar. Anak-anak youth di gereja sedang belajar tentang pemuritan. Home Makassar sedang belajar tentang pemuritan. Dan salah satu yang kami pelajari adalah next slide, ini dia. Bahwa kebenaran sebenarnya tidak mengubahkan, Pak. Tapi kebenaran yang dilakukanlah yang merubahkan. Tak peduli berapa sering saudara pergi ke gereja dan mendengarkan kebenaran. Tapi kalau saudara tidak punya keberanian untuk melakukan apa yang benar, kebenaran tidak akan mengubahkan kehidupan saudara. Kenapa keluarga kita gak berubah? Jangan-jangan selama ini kita gak pernah ambil keputusan untuk melakukan apa yang benar. Kenapa usaha kita gak pernah mengalami terobosan? Jangan-jangan kita gak berani ambil keputusan untuk melakukan apa yang benar. Saya berdoa, Tuhan mampukan kita untuk punya keberanian melakukan apa yang benar. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Yang kedua, apa yang saudara perlukan untuk senantiasa berjalan dalam hikmat Tuhan? Satu, keberanian untuk melakukan apa yang benar. Tapi dua, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lukas 11 ayat 31 mencatat, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang-orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Jadi Alkitab catat begini, pada akhirnya pemimpin-pemimpin dari bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang untuk belajar dari hikmat Salomo. Tapi tahukah saudara, Alkitab catat bahwa hikmat Yesus itu lebih dari Salomo. Dikatakan bahwa dan sesungguhnya yang ada di sini yaitu Yesus lebih daripada Salomo. Hikmat Yesus itu betul-betul luar biasa, bahkan lebih dari Salomo. Nah, apa yang buat Yesus penuh dengan hikmat? Yesaya 11 ayat 2 berkata, Roh Tuhan ada padanya, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi Yesus itu penuh dengan hikmat karena dia punya roh Allah, Pak. Dan tahukah saudara bahwa roh yang sama yang Yesus punya adalah roh yang sama yang diberikan untuk kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah begini, yang akan mengajari segala sesuatu kepadamu. Kalau hari ini saudara mengalami pergumulan dalam keluarga saudara, tahukah bahwa Roh Kudus itu mampu mengajari saudara apa yang harus saudara perbuat? Kalau saudara sedang bingung dalam mengambil keputusan di tempat kerja saudara, tahukah saudara bahwa Roh Kudus itu bisa menolong saudara, mengajari saudara apa yang harus saudara lakukan? Kalau saudara sedang diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang saudara nggak ngerti harus buat apa, itu saatnya saudara belajar untuk bergantung kepada Roh Kudus untuk menolong saudara. Maka dari ayat ini saya pelajari begini saudaraku. Next slide. Bahwa ternyata hidup berhikmat adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dari mana saudara tahu bahwa Roh Kudus itu memimpin hidup saudara? Saya pelajari begini. Saat saudara dipimpin oleh Roh Kudus, akan ada dua hal yang terjadi. Satu, next slide, Roh Kudus akan selalu memimpin saudara kepada kebenaran yang memerdekakan. 1 Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu Pak, Bu, akan memampukan kita untuk melakukan apa yang benar. Jadi Tuhan bukan cuma sekedar kasih kita perintah untuk melakukan apa yang benar. Teman-teman muda, saya kasih tahu kita, Tuhan gak akan suruh kamu melakukan apa yang kamu gak bisa. Kalau Tuhan suruh, dia akan beri kamu kemampuan untuk melakukannya. Kalau hari ini Tuhan bilang tinggalkan dosa, tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk, tindakan hubungan-hubungan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Saudara kayaknya berat sekali, aduh gimana kau gak bisa gitu ya. Minta Roh Kudus untuk memampukan saudara. Beri kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar. Karena kita berkata Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Dan bukan cuma itu, Yohanes 8 ayat 32 bilang begini, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bahwa kebenaran yang Roh Kudus bawa untuk kita, itu memerdekakan kita. Memerdekakan apa? Dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bersalah, rasa tertuduh, dan sebagainya. Saya pernah melayani seseorang, dia hamba Tuhan, tapi dia hidup begitu lama dalam dosa. Tidak ada satupun yang tahu, tapi Tuhan izinkan, disingkapkan untuk saya. Saya punya hati untuk beliau. Saya datang dan saya penuh kasih mengingatkan kepada dia. Pada saat saya berdoa dan saya minta hikmat untuk berbicara kepada hamba Tuhan ini saudara. Pada saat itu dia lembut hati, dia rendah hati dan menceritakan semua yang dialami. Dia bilang begini, saya seperti gak bisa memilih. Saya tahu kehidupan saya ini sesuatu yang najis. Apa yang saya perbuat, dosa-dosa saya itu begitu najis. Tapi saya gak tahu bagaimana caranya saya keluar dari ikatan ini. Dan saudara tahu apa yang paling menderita buat dia karena begini. Kemanapun dia pergi saudara, tidak ada yang tahu apa yang dia perbuat. Tetapi iblis begitu hebat mengintimidasi. Saudara bayangkan, hamba Tuhan ini begitu dahsyat. Tapi dia bilang begini, setiap kali saya ketemu orang, selalu ada dalam hati saya bilang begini, ini orang tahu gak ya apa yang saya buat? Ini orang tahu gak ya bahwa saya itu bobrok sebenarnya? Ini orang tahu gak ya kalau saya itu jahat?
Setiap kali dia dikasih kesempatan untuk melayani, dia takut berdiri di depan begitu banyak orang. Kenapa? Dia takut dari semua orang yang mendengarkan firman-Nya, ada satu atau dua orang yang tahu perbuatan buruknya. Hampir bertahun-tahun dia hidup dalam intimidasi dan rasa bersalah. Nah, kemudian saya berdoa, mari minta Roh Kudus tolong kita. Sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk berhenti melakukan apa yang salah, hidup pada kebenaran, dan saat saudara melakukan apa yang benar, saudara dimerdekakan dari rasa bersalah. Ada seorang anak muda yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan hubungan yang berbeda agama. Gak mudah untuk dia. Waktu dia mengambil keputusan, berat buat dia. Tapi saya percaya ada Roh Allah yang memberikan kekuatan. Waktu Roh memberikan kekuatan, Alkitab bilang begini saudara, Roh itu yang mampukan kita. Kita gak mampu, tapi Roh Allah pasti mampukan kita. Walaupun harganya mahal, kita sudah belajar bahwa hidup dalam kebenaran akan memberikan kita harga yang lebih mahal. Kemudian anak muda itu mengambil keputusan, walaupun awalnya tidak mudah, tapi hari ini dia bersaksi, sekarang saya berani mengambil keputusan yang benar. Saya sukacita, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Harganya memang tidak murah Pak, tapi ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukan apa yang benar. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, Roh Kudus akan selalu memimpin kita bukan hanya kepada kebenaran, tetapi kepada damai sejahtera. Saya kecepatan kesaksian tadi itu ya, harusnya di sini. Yakobus 3:17-18, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penuntut, belas kasih, buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Lihat berapa kali kata damai diucapkan. Kalau saudara mengizinkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara pasti mengalami damai. Apa yang membuat Salomo yang penuh hikmat salah dalam mengambil keputusan? Begini Pak, dia tidak melangkah sesuai dengan Roh Allah. Dia melangkah sesuai dengan apa? Egonya, kedagingannya, hawa nafsunya. Dan saya percaya begini, kalau saudara mau membawa diri saudara untuk dipimpin oleh Roh Allah, Roh Allah akan menolong saudara untuk mengambil keputusan yang benar, dan keputusan yang benar itu pasti memberi damai kepada saudara. Katakan amin. Waktu saudara usahanya gak jujur, mungkin untungnya lebih banyak Pak, tapi saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan berkat dalam keluarga saudara. Sekarang udah hidup benar, mungkin cuannya gak banyak, dikit, tapi keluarga saudara penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, damai. Ada satu pelayan Tuhan, dia bilang begini, saya sudah melayani lama di gereja Kak, tapi ada hal yang tidak benar yang ada di gereja itu. Setiap kali saya melayani saya gak damai sejahtera. Tapi di tempat itu saya diberi kesempatan yang banyak. Fasilitasnya sangat mengentertain saya. Setiap kali saya mau keluar saya takut sayang, aduh nanti saya gak dapat kesempatan yang sama, ini kan gereja besar. Tapi setiap kali saya melayani saya kok gak damai Kak. Akhirnya Roh Kudus bantu dia mengambil keputusan, saya harus keluar untuk apa yang benar. Dia kehilangan pelayanan yang jadwalnya banyak sekali. Dia kehilangan kesempatan pelayanan di gereja yang besar. Sekarang hari ini dia pelayanan di gereja yang kecil, sederhana. Tapi saya selalu ngobrol sama dia, saya bilang begini, bagaimana setelah pelayanan di tempat ini? Dia bilang begini, sekarang saya jauh lebih damai sejahtera. Bukankah damai sejahtera itu lebih mahal dari apapun yang bisa kita terima? Pekerjaan saudara boleh mewah Pak, tapi kalau saudara kehilangan damai tidak akan ada artinya. Ada satu pelayan Tuhan juga, saya nggak sebut nama supaya saudara berfokus pada kesaksiannya. Dia bilang begini, ada tawaran luar biasa untuk bekerja di Papua, gajinya wah, bukan wah lagi, weh. Tapi dia harus meninggalkan istri dan anak-anak, dia nggak damai sejahtera. Hikmat Allah ketika Roh Kudus pimpin saudara akan membawa saudara kepada damai sejahtera. Saya akan tutup yang terakhir, yang ketiga. Apa yang saudara perlukan untuk berjalan dalam hikmat Tuhan? 1, keberanian untuk melakukan apa yang benar. 2, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang terakhir, kerendahan hati untuk dididik Tuhan. Tahukah saudara bahwa Salomo ini, Alkitab catat, memang dia nggak dicatat
mengakui perbuatan salahnya. Tapi dalam kitab Pengkhotbah kita menemukan penyesalan demi penyesalan yang Salomo katakan. Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Tahukah saudara apa kegagalan dari Salomo yang membuat dia jatuh terpuruk dalam keputusan yang salah? Salomo terjebak dengan pemahaman bahwa dirinya bijak. Dia menganggap dirinya cukup bijak. Makanya saya mau bilang begini, kalau Salomo saja yang penuh hikmat bisa salah, apalah kita Pak, Bu. Saudara harus belajar untuk berhati-hati dengan langkah hidup saudara. Dan bagaimana saudara menjaga hidup saudara? Salah satu tipsnya adalah begini, saudara perlu rendah hati. Amsal 11 ayat 2 bilang begini, orang yang sombong akan dihina, orang yang rendah hati adalah bijaksana. Orang yang sombong gak bisa diselamatkan Pak. Orang yang sombong gak akan belajar apa-apa. Orang yang sombong gak akan pernah bisa dikoreksi, gak pernah bisa ditegur. Ingat Saul, waktu dia berbuat salah, Nabi datang untuk peringatkan dia. Dia marah, dia pasang badan, dia bela diri, dia gak terima dimarahin. Tapi ingat Daud, waktu Nathan tegur dia, Daud tidak sedikit pun membela diri. Dia mengakui kesalahannya. Apa yang membedakan? Kerendahan hati. Kenapa firman gak pernah berkuasa atas hidup kita? Masalahnya begini Pak, setiap kali kita dengar firman Tuhan, kita gak punya kerendahan hati. Waktu firman diberitakan, kita tunjuk suami, kita bilang begini, Pak, untuk kau ini firman Pak. Waktu kita dengar, kita bilang begini, Bu, kau yang dibilang Pak Peter tadi. Kita gak pernah dikoreksi. Kenapa? Karena kita selalu bilang, bro, dengarku itu. Kau sekali itu ya. Tapi kita gak pernah jadikan firman untuk alat mengkoreksi hidup kita. Kenapa? Kita gak cukup rendah hati untuk mau ditegur. Waktu ada firman Tuhan yang seolah-olah mengiris hati kita. Kenapa? Karena berusaha mengkoreksi apa yang dalam hati kita. Kita tersinggung Pak. Lalu kita bilang begini, itu pendeta singgung-singgung Kak. Dan saya suka itu pendeta. Anda ngapain saudara saya bicara sesuatu yang nyinggung-nyinggung saudara? Kenapa ada begitu banyak orang yang gak pernah mengalami kuasa firman, gak pernah dipulihkan oleh hikmat begini? Maafkan saya. Ada banyak orang percaya cuma mau dengar apa yang dia mau dengar, tapi bukan apa yang dia harus dengar. Hari ini kita bisa dengar firman Tuhan banyak di YouTube, tinggal dipencet-pencet. Tapi hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Waktu saudara dengar firman Tuhan mulai menguliti hati saudara, menyinggung hati saudara. Saudara bilang, udah bagus pendetanya nih, ganti deh. Di mimbar ini saya harus katakan kepada saudara, gembala sidang saudara akan selalu berusaha menyampaikan firman, bukan tentang apa yang saudara mau dengar, tapi tentang apa yang saudara harus dengar. Dan saudara perlu kerendahan hati, supaya firman itu bisa berkuasa atas kehidupan saudara. Katakan amin. Saya tahu firman ini tidak mudah, cukup berat bagi sebagian kita. Kayaknya kita dipaksa untuk lepas dari zona nyaman kita. Kita ditelanjangi perbuatan salah dan kekeliruan kita. Tapi mintalah kerendahan hati. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama saudara, makanya Tuhan tegur saudara. Karena cuma anak yang ditegur. Kalau saudara gak disayang, saudara dibiarin hidup dalam kebinasaan. Salomo menunjukkan kerendahan hati. Dia katakan begini, penyesalan Salomo, Pengkhotbah 12:13. Anakku, tentang satu hal yang kau harus waspada, yang tadi sudah kita baca. Penulisan buku tidak ada artinya, dan terlalu banyak belajar melelahkan jiwa dan raga. Salomo bilang begini, saya ini sudah banyak belajar nih, capek Kak. Salomo menyadari kelemahannya, dan kemudian dia berkata begini, sesudah semuanya pertimbangkan, inilah kesimpulan yang aku dapatkan, takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Di akhir masa hidupnya, Salomo menyadari bahwa lebih dari hikmat Allah, dia perlu takut akan Tuhan dan mentaati perintahnya. Salomo cukup rendah hati untuk mengakui kelemahannya. Next slide. Makanya hanya orang yang rendah hati yang berani berkata, aku tidak tahu apa-apa. Salomo menunjukkan bahwa hikmat yang betul-betul luar biasa itu yang dia terima, ternyata tidak berarti banyak tanpa takut akan Tuhan dan taat akan Dia. Makanya kita belajar, semakin berhikmat, semakin bergantung kepada Tuhan. Next slide. Saya undang Well Singer maju ke depan. Pertanyaannya,
Apakah saudara mengizinkan firman yang saudara dengarkan setiap minggu atau dalam perenungan saudara menegur saudara, merubah saudara? Next slide. Saudara bisa belajar banyak, tapi belajar itu hanya buat kita menjadi pandai. Tapi izinkanlah firman Allah, Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat saudara mengkoreksi saudara. Karena mau belajar akan membuat saudara hanya menjadi pintar, tapi mau dikoreksi menjadikan kita bijaksana. Tidak ada kita yang sempurna. Kita perlu belajar, perlu rendah hati untuk mau ditegur, dinasihati, supaya kita hari demi hari semakin bijaksana. Saya undang kita bangkit berdiri. 3 hal yang saudara perlukan untuk berjalan dalam hikmat Tuhan. 1, keberanian untuk melakukan apa yang benar. 2, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. 3, kerendahan hati untuk dididik oleh Tuhan. Saya berdoa bukan hanya sekedar dipenuhi hikmat, tapi hikmat itu memampukan saudara untuk hidup dalam kebenaran. Ada 3 pertanyaan refleksi, next slide, yang saudara bisa bawa pulang. Setelah saudara mendengarkan firman ini, saya berdoa saudara merenungkan ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tapi ini akan menunjukkan di mana posisi kita hari ini. Yang pertama, apakah saya sungguh-sungguh mengizinkan hidup saya berjalan dalam hikmat Tuhan yang membawa saya kepada kebenaran dan kemerdekaan? Apakah saya percaya bahwa sekalipun harga untuk melakukan kebenaran itu mahal, saya pasti akan memperoleh kemerdekaan, damai sejahtera dan sukacita saat melakukan apa yang benar? Dan yang ketiga, apakah saya cukup rendah hati untuk mau ditegur dan diajar Tuhan? Saya berdoa 1 bulan ini saudara belajar banyak tentang hikmat. Ada hal yang baru yang dapat kita hidupi dalam kehidupan kita.